Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Adam. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Pengaruh CSR internal dan CSR eksternal terhadap kepuasan kerja karyawan. Studi pada PT Prapos Tbk yang ditulis oleh Laras Palestari dan Rini Nugraini. Jurnal Diponegoro of Management, volume 7 nomor 3 tahun 2018. Selanjutnya poin pertama, latar belakang. CSR telah resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana perusahaan BUMN maupun non-BUMN wajib melaksanakan CSR yang telah disepakati sesuai standar. PT Prapos merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, di mana sebagian bahan bakunya diambil dari sumber daya alam, sehingga menjadi kewajiban bagi PT Prapos untuk melaksanakan kegiatan CSR. PT Prapos memahami bahwa sumber daya manusia merupakan faktor strategis yang harus dikelola secara tepat untuk dapat mencapai tujuan organisasi. PT Prapos juga menyadari bahwa seluruh karyawan merupakan aset perusahaan yang berperan penting dalam keberlangsungan perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu dorongan bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya yang diimplementasikan dalam bentuk program-program CSR. Bentuk-bentuk program CSR yang telah diberikan kepada karyawan, beberapa di antaranya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan, serta fasilitas karyawan. Fasilitas tersebut meliputi gaji, bonus, insentif, tunjangan rekreasi, bantuan pendidikan untuk anak-anak, kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Poin selanjutnya yakni rumusan masalah. Perusahaan melakukan berbagai strategi, di antaranya melaksanakan CSR yang bertujuan untuk peningkatan kepuasan kerja. Namun dalam praktiknya terdapat masalah di lapangan yang mengindikasikan bahwa penurunan kepuasan kerja karyawan dengan melihat daftar absensi karyawan tahun 2015 sampai 2017, di mana karyawan yang ingin keluar pada saat jam kerja dan karyawan yang telat hadir mengalami penurunan per tahun. Ini mengindikasikan bahwa karyawan PT Prapos mengalami ketidakpuasan dalam bekerja. Selanjutnya, metodologi penelitian. Objek penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Prapos Tbk, yaitu sebanyak 92 karyawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, di mana seluruh sampel akan digunakan, yaitu 92 karyawan. Data pengamatan yang digunakan merupakan data primer berupa penyebaran kuesioner dan data sekunder, yaitu berupa buku laporan, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang sebelumnya telah lolos uji asumsi klasik. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini yakni X1 CSR internal dan X2 CSR eksternal. Sedangkan variabel terikat atau Y yakni kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, pengaruh CSR internal atau 1 terhadap kepuasan kerja atau Y. Variabel CSR internal membuktikan bahwa dengan pengujian hipotesis besarnya pengaruh variabel CSR internal terhadap kepuasan karyawan sebesar 0,483, yang berarti bahwa meningkatnya penerapan CSR internal di perusahaan akan menambah kepuasan kerja seorang karyawan. Melalui pengujian hipotesis, nilai T hitung sebesar 4,887 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti lebih kecil dari nilai ampel, yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel CSR internal berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel CSR internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengaruh CSR eksternal atau S2 terhadap kepuasan kerja atau Y. Variabel CSR eksternal membuktikan bahwa dengan pengujian hipotesis besarnya pengaruh variabel CSR eksternal terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 0,152. Koefisien tersebut memiliki nilai positif namun kecil, sehingga hanya sebagian kecil saja penerapan CSR eksternal dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan PT Prapos. Hal senada juga terlihat dari pengujian hipotesis. Melalui pengujian nilai hipotesis menghasilkan nilai T hitung sebesar 1,542, sehingga nilai signifikansi sebesar 0,152 lebih kecil dari nilai alfa sebesar 5%, maka
Dapat diartikan bahwa penerapan CSR eksternal DPT Prapos mempunyai pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir yakni kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CSR internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan penerapan CSR eksternal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih banyak atau menggunakan populasi yang lebih banyak agar mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Perlu adanya pertemuan secara langsung antara peneliti dengan responden sehingga apabila ada yang kurang dimengerti dalam proses pengisian kuesioner dapat bertanya langsung dengan peneliti dan juga membantu responden untuk menjawab dengan cermat. Hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan masih terbilang rendah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan aplikasi SIMAMOS sehingga datanya lebih rinci dan dapat mengetahui hubungan setiap dimensi bahkan tiap indikator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.